Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya compounding ya. Compounding. Compounding itu gampangnya bunga majemuk ya, bunga majemuk. Jadi kemarin kan kita pakai hanya bunga tunggal gitu ya, bunga tunggal. Artinya kalau compounding itu gampangnya bunga berbunga. Misalnya bulan pertama, tahun pertama ya, kita nabung 1 juta rupiah. Nah, kemudian dapat bunga 10%. Berarti kan jadi 1.100.000. Nah, di bulan kedua, di tahun kedua gitu ya, di tahun kedua yang dibungakan itu sebenarnya bukan 1 juta, tapi yang dibungakan adalah sebenarnya 1.100.000 kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun pertama gitu ya, tahun pertama 1 juta rupiah, bunga 10%. Nah, berarti dapatnya kan sebenarnya 1,1 juta. Nah, di tahun kedua yang dibungakan sebenarnya kan bukan 1 juta, tapi adalah 1,1 juta gitu kan, 1,1 juta. Kalau bunganya 10% juga, maka kira-kira dapatnya berapa nih? 1,1 juta. Coba nih saya kalkulator, 1,1 juta. 1.100.000 ditambah 10%. Nah, jadinya 1.210.000. Nah, di tahun ketiga yang dibungakan bukan 1 juta, bukan juga 1,1 juta. Yang dibungakan adalah 1,210.000 kan gitu ya. Kalau misalnya bunganya adalah 10%, gitu kan, maka berapa? 1.210.000 dikali 1,1. Jadi 1.331.000. Inilah yang disebut sebagai compounding ya, compounding period atau yang namanya bunga berbunga. Jadi ternyata pada kenyataannya kalau di bank itu yang dibungakan itu bukanlah saldo awalnya, tapi adalah saldo akhir atau saldo minimum, bukan minimum, saldo akhir ya. Kalau misalnya awalnya 1 juta, kemudian sudah mendapatkan bunga 10%, maka dia menjadi 1,1 juta. Nah, di tahun kedua yang dibungakan bukan 1 juta lagi, tapi adalah 1,1 juta. Bunga 10% dapat 1,210. Di tahun ketiga yang dibungakan bukan 1 juta atau bukan juga 1,1 juta, tapi yang dibungakan adalah 1,2 juta. 1.200.000 rupiah, 1.210.000 gitu ya. Dengan dibungakan 10%, maka mendapatkan 1.331.000. Nah, inilah yang disebut sebagai compounding period. Nah, kalau begini, ini kan ngitungnya susah ya. Kalau misalnya saya tanya, berapa sih uang 1 juta kalau di compounding period dengan suku bunga 10%, 10 tahun lagi, atau di akhir tahun 20, akhir tahun 30, akhir tahun 40, akhir tahun 50. Nah, kan repot. Maka supaya untuk mempermudah, kita buatkan rumusnya. Nah, kita buatkan rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya compounding period adalah C0 ya, future value-nya berapa sih? Future value-nya ya, future value-nya nilai di masa yang akan datang. C0 dikali 1 plus R dibagi M pangkat M. Saya ulangi sekali lagi, future value sama dengan C0. C0 adalah cash-nya sekarang yang ditabung, dikali 1 plus R dibagi M pangkat M. Ya. Di mana C0 adalah investasi awal. Ya. Investasi awal. Kemudian R adalah suku bunga tahunan. Ya. R adalah suku bunga tahunan. Dan M adalah compounding times. Ya. Berapa kali dia di compounding? Kalau misalnya setahun hanya dikasih bunga sekali, maka dia adalah 1 M-nya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya setahun dibungakan secara semester,
Berarti M-nya berapa kira-kira? 2. Nah, M-nya 2. Ya, bunganya dibagikan per semester. Kalau setahun dibagikan 3 kali, apa tuh namanya 3 kali? Kuartal ya. Kuartal apa tuh? Kuartal ya. Berarti tiap 3 bulan sekali dibagi. Tiap 3 bulan sekali dibagi. Berarti M-nya adalah berapa? 3. 3 kalau 12 berarti 4. Ya, 4 ya. M-nya dibagi 4. Nah, jadi itu adalah compounding times ya. Jadi berapa kali dia bunga itu dibagi gitu ya. Jadi R dibagi M, berapa kali bunga itu dibagi gitu ya. Dibaginya berapa kali. Nah, kita lihat contoh latihan aja biar gampang. Misalnya sebuah bank membayar suku bunga 10% yang dikompak yang apa namanya? Ya. Sebuah bank membayar suku bunga 10% yang dikompaunkan secara kuartal nih, kuartal ya. Kuartal itu kan berarti 4 ya. Jadi tiap bulan 4, tiap 4 bulan dibagi, tiap 4 bulan dibagi, tiap 4 bulan dibagi ya. Kemudian investasi awal dari nasabah adalah 1.000. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun? Jawabnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, FV, rumusnya saya kopikan. Nah, FV sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M pangkat M, ya. Maka sama dengan 1.000 dikali 1 plus 0,1 dibagi 4 pangkat 4. Nah, pangkat 4 ya. Jadi berapa? 1.000 dikali 1,025 pangkat 4. Sama dengan 1,103,81 ya, 81. Jadi ini kan dia apa namanya jadi 1 tahun itu ya, 1 tahun itu dia dibungakan 4 kali ya. Jadi tiap artinya tiap kuartal ya, 3 bulan dibagi 3 bulan dibagi 3 bulan dibagi 3 bulan dibagi ya. Itu artinya dalam waktu 1 tahun 4 kali dibungakan, dimajemukan, dikompaunkan. Maka hasil akhirnya dari awalnya 1.000 di akhir tahun menjadi 1.100,03,81. Nah, terus kemudian contoh lagi misalnya Nona Azalia meminjamkan uang $1 dengan bunga 24% setahun dengan syarat bunganya dimajemukan setiap bulan atau dikompaunkan secara bulanan gitu ya. Tiap bulan 24%, tiap bulan 24%, tiap bulan 24%. Nah, kira-kira pada akhir tahun berapa nilai hutangnya atau pinjamannya Nona Azalia itu? Ya, bisa kita jawab ya dengan rumus ini juga, dengan rumus compounding. FV sama dengan C0 dikali 1 ditambah R dibagi M pangkat M. Jawabnya adalah $1 dikali 1 plus 0,24, 0,24 adalah 24%, dibagi 12. Ya, ingat kenapakah 12? Karena dia dibungakannya setiap bulan. Ya, setiap bulan dibungakan, jadi setahun ada 12. M-nya sama nih, M pangkat M, jadi 12, di atasnya juga pangkat 12. Jadi 1 dikali 1,02 pangkat 12, atau sama dengan 1,2682. Ya. Jadi ini yang kedua. Nah, coba diperhatikan bahwasanya ya 0,2682 atau saat ini di belakangnya ini kan 1, ini kan sama juga sama dengan sebenarnya $1 ya ditambah 0,2682 gitu kan ya. 0,2682. Nah, 0,2682 ini kan kebalik, Pak. 0,2682 ini sebenarnya ini kan kalau dipresentasikan sebenarnya
26,82%. Ya enggak? Nah, jadi Iya, yang tadinya awalnya $1 dengan dimajemukkan setiap bulan 24%, itu hasilnya menjadi 1,2682. Coba diperhatikan. Kalau gampangnya, kalau kita pada waktu suku bunga tunggal, pakai suku bunga tunggal, ya, $1 dikali, kalau bunganya 24%, kan sama dengan 1,24, kan gitu ya. Hasilnya, maka sama dengan 1,24. Nah, ini kalau pakai suku bunga tunggal gitu ya. tunggal. Ya, artinya cuman sekali doang dibungakannya, hanya sekali, setahun hanya sekali. Ini kalau pakai suku bunga tunggal. Tapi kalau pakai suku bunga majemuk, lihat, kalau suku bunga majemuk karena dibungakannya tiap bulan, jadi menjadi 1,2682. Yang tadinya harusnya 1,24 dengan menggunakan suku bunga tunggal, tapi kalau menggunakan suku bunga majemuk artinya dibungakan, di compound, di anak beranak gitu ya, bunga berbunga, itu menjadi 1,2682. Yang tadinya 24% nih, harusnya kan soalnya 24%, tapi ternyata kita dapatnya berapa kalau dengan suku bunga majemuk? Sebenarnya efektifnya adalah 26,82%. Ya. Jadi ternyata efektif rate-nya bukanlah 24%, tapi melainkan adalah 26,82%. Nah, ini kenapa saya tekankan. Jadi begini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pinjem ya, mau pinjem beli kendaraan bermotor atau pinjaman di bank gitu ya, kan biasanya tuh ada promonya gitu ya. Wah, dapatkan kredit mobil misalnya ya, dengan bunga 10% atau 20% per tahun gitu. Nah, harus ditanya dulu tuh sama salesnya, Mas atau Mbak, ini bunganya 20% ini adalah bunga efektif, ya, bunga efektif, atau dia bunga yang bunga tunggal gitu kan? Karena ternyata kalau misalnya ternyata itu adalah bunga efektif, walaupun di situ tertera bunganya 20%, ada kalanya kita membayarnya lebih gitu ya. Bukan 20%, tapi kita bisa membayar menjadi 22%, bisa menjadi 24%. Kalau dihitung-hitung totalnya menjadi lebih mahal. Nah, ini harus diperhatikan nih. Maka ditanya kalau misalnya kita minjem uang ke bank gitu, atau minjem kita kredit kendaraan bermotor, kita tanya, ini bunganya itu bunga efektif atau bukan gitu. Karena nanti dalam waktu setahun coba aja dihitung. Misalnya ambil cicilan kredit motor dalam waktu setahun ya, nilai motornya misalnya 10 juta gitu, bunganya misalnya 20% gitu ya. Harusnya di tahun depan kita hanya membayar 12 juta gitu kan, kalau pakai suku bunga tunggal. Karena 10 juta harga motornya, kemudian bunganya 20%, menjadi 12 juta harusnya. Tapi ternyata setelah kita cicil bulanan gitu ya, biasanya di total ternyata kita membayarnya bukan 12 juta, ya, ternyata bisa lebih daripada 12 juta, bisa 12 juta 500, bisa 12 juta 600, bahkan bisa 13 juta. Nah, itulah yang disebut sebenarnya sebagai effective rate, ya, bukan bunga tunggalnya, tapi adalah effective rate. Ini yang teman-teman harus perhatikan ya, harus perhatikan. Jadi 0,2682 ini sebenarnya adalah merupakan efektif annual interest rate atau efektif annual yield atau tingkat suku bunga pengembalian tahunan efektif. Jadi bukan 24%. Jadi walaupun siapa tadi nih, si Nona Azalia ya, Nona Azalianya dia bilang, saya pinjemin deh uang $1, bunganya 24% ya, tapi saya compound-kan, saya majemukkan tiap bulan. Ternyata si Nona Azalia itu terimanya bukan 24, tambahannya bukan 24 rupiah, bukan tambahnya bukan 0,24 rupiah, tapi dia mendapatkan 0,2682. Ya, pinter kan, karena dia melakukan
compounding ya, menggunakan suku bunga compounding. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini contoh soal nih ya, contoh soal ya. Jika tingkat suku bunga tahunan annual interest rate ada 8% yang dikompaunkan secara kuartal, berapa tingkat suku bunga efektif tahunan? Nah, kalau misalnya sekarang suku bunga tahunannya adalah 8%, suku bunga tunggalnya 8%. Nah, kemudian suku bunga tersebut dikompaunkan, dimajemukkan secara kuartal. Berapa tingkat efektif rate-nya berapa? Ya, efektif rate-nya berapa? Apakah tetap 8%? Ternyata enggak gitu ya. Kalau misalnya 8% itu kita compound-kan, ya, ternyata dari 8% itu menjadi 8,24%. Ya, jadi hati-hati nih. Jadi teman-teman yang mau leasing, mau kredit, mau ngajukan pinjaman ke bank, ditanya dulu, Pak, ini ada suku bunganya suku bunga tahunan, annual interest rate ya, annual interest rate atau effective rate nih Pak, gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak pinjamannya kecil ya, mungkin 1 juta, 2 juta gitu ya, nggak terlalu terasa kalau ada pertambahan 2 digit di belakang. Tapi bayangkan kalau misalnya bagi pengusaha yang dia pinjamannya ratusan miliar gitu kan, ratusan miliar atau misalnya puluhan miliar gitu kan, antara 8% sama beda 0,24% itu udah berasa banget gitu ya, udah berasa banget. Nah, contoh makanya kalau di Bank Indonesia, kalau kalian lihat berita-berita sekarang, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga sebanyak 0, misalnya ya 27 BPS. BPS itu artinya basis point, artinya turun 0,27. Misalnya dia tadinya 5,75, hanya turun 27 basis point menjadi 5, ya taruhlah 5,5 sekian. Kok kecil banget Pak, turunnya cuma 0, sekian gitu ya. Tapi 0, sekian jangan dilihat 0, sekiannya, tapi dilihat efeknya ya. Efeknya kalau pingnya, kalau orang juga bilang pingnya piro, di ping piro kan gitu. Dikali berapa? Kalau cuma dikali 1 ya kecil, dikali 1000 ya kecil, dikali 1 juta mungkin belum kerasa. Tapi kalau udah dikali 1 miliar, dikali 10 miliar, dikali ratusan miliar, bahkan 1 triliun, itu baru kerasa. Nah, ini adalah perbedaan antara annual interest rate dan suku bunga efektif. Coba sekarang saya ingin kalian mengerjakan dulu soal yang ada di sini. Nah, silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan dulu nih. Ya, jadi ada tabel cash-nya sekarang, nilai present value-nya, nilai sekarangannya sama-sama 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, sekarang coba teman-teman hitung kalau uang 1000 ini dikompaunkan 1 tahunan, semesteran, kuartalan, harian, hasilnya bagaimana, dan sebenarnya tingkat suku bunga efektifnya menjadi berapa? Kan di atas ini harusnya suku bunga tahunannya 10%, ya, 10%. Nah, tingkat suku bunganya apakah tetap 10% ataukah bertambah? Ya, silakan teman-teman kerjakan dulu ya, kerjakan di di kertas lembar atau bagaimana, nanti coba dijawab bersama. Silakan, saya kasih waktu sambil istirahat ya. Istirahat sampai jam berapa kita? 9.40 ya? Ya Pak. Pak, ya. Boleh ke slide bentar, slide sebelumnya bentar aja nggak Pak? Ya. Nah ini. Bukan Pak. Ini? Sebelumnya Pak. Yang tadi, ini Pak. Nih. Udah Pak. Oke. Udah. Ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Pak. Soalnya mana Pak? Oh, saya kira tadi udah di itu.
Ya, silakan yang mau menjawab. Ada yang bisa? Ya. Coba Junaidi yang nomor 1. Berapa nomor 1? C1-nya berapa C1-nya? C1 1,1 Pak. 1,1. Berarti tingkat suku bunga efektifnya Sama Pak. 10%. Nah, Iya. Ya. Ini jawabannya ya, semuanya ya, benar ya. Nah, kalau semester, jadi karena dia 2 kali kan gitu ya. Jadi 1102,5 ke kuartal tadi sama harian. Kalau harian berapa tuh harian berarti? Harian di M-nya berapa M-nya kalau harian? Jadi 365 ya. Kalau harian M-nya jadi 365. Ya. Ini kira-kira ya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi compounding interest ya, compounding interest, suku bunga majemuk dengan tahun di bawah 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun gitu ya. Compounding year within annual gitu ya. Jadi compounding interest within annual year. Jadi bunga majemuk di bawah 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun. Nah sekarang bunga majemuknya itu dengan tahun jamak gitu ya. Sudah majemuk, kemudian tahunnya juga lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi kita ulangi lagi nih kemarin jangan sampai terbalik-balik. Kita pertama belajar tentang future value suku bunga tunggal, kemudian present value suku bunga tunggal, kemudian kita belajar future value multi period, artinya lebih dari 1 tahun, kemudian present value juga multi period, arti lebih dari 1 tahun ya. Kemudian sekarang kita belajar compounding interest ya, compounding interest suku bunga majemuk di bawah 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke compounding interest dengan tahun jamak, artinya lebih dari 1 tahun. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya cuma tinggal nambahin tahunnya saja di sini. Kalau tadi kan rumusnya cuma FV itu future value, sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M, pangkat M. Tadi kan gitu ya. Nah, sekarang ditambah dengan T. T itu adalah jangka waktunya. Nah, kalau tadi kan karena hanya 1 tahun ya, maka T-nya selalu 1, jadi nggak perlu ditulis. Nah, karena sekarang T-nya itu adalah tahun jamak, lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, maka T-nya ini ditulis. Ya, jadi perbedaannya dengan rumus sebelumnya, apa Pak? Perbedaannya dengan rumus sebelumnya cuman hanya ada T-nya saja di sini, ada T-nya saja. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai continuous compounding. Jadi kalau ada soal, misalnya berapa nilai future value dengan menggunakan compounding selama 5 tahun atau selama 10 tahun. Nah, itu sebenarnya menggunakan rumus ini. Nah, compounding over many years atau majemuk dengan tahun jamak itu disebut juga sebagai continuous compounding. Ya. Nah, contoh soal misalnya, ini Mas Sultan ya. Mas Sultan dia berinvestasi sebesar 5.000 US dollar dengan tingkat suku bunga tahunan majemuk secara kuartal adalah 12% selama 5 tahun ya. Jadi C0-nya adalah 5.000, kemudian dimajemukkan secara kuartal. Nah, ingat secara kuartal berarti berapa kali dibagi?
kemudian tingkat suku bunganya adalah 12%, ya. Tingkat suku bunganya adalah 12%, R-nya adalah 12%, dan T-nya adalah 5 tahun. Nah, berapa nilai uang Sultan di tahun kelima? Jawabnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya. Rumus yang tadi adalah FI sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M pangkat M dikali T. Atau sama dengan 5.000 dikali 1 plus 0,12. 0,12 adalah bunganya. Kemudian 4 adalah karena dimajemukkan secara kuartal. Kemudian M-nya adalah dimajemukkan secara kuartal ini, ya. Kemudian T-nya adalah 5, ya, 5 tahun nih, 5 tahun. Maka sama dengan 5.000 dikali 1,03 pangkat 20 atau 5.000 dikali 1,8061 atau sama dengan 9.030,50. Artinya apa? Artinya kalau si Sultan ini dia menabung 5.000 US dollar sekarang dengan tingkat suku bunga majemuk, kemudian di kuartal majemuknya secara kuartalan, kemudian tingkat suku bunganya adalah 12%, sampai dengan 5 tahun, maka uang yang tadinya 5.000 ini itu bisa menjadi 9.030,50 sen. Ya. Contoh kedua, ya. Ibu Rizka menabung sebesar 1.000 US dollar dengan menggunakan tingkat suku majemuk berkelanjutan atau continuous compound sebesar 10% selama 1 tahun. Nah, gampang nih, 1 tahun gitu ya. T-nya pasti 1 gitu kan. Oh, sorry, bukan T-nya bukan 1 nih. Karena ini berkelanjutan nih. Ya, ingat nih, kalau ada kata-kata berkelanjutan artinya tiap hari, tapi selama 1 tahun. Jadi dibungakan setiap hari selama 1 tahun. Berapa nilai uang Ibu Rizka di akhir tahun? Gampang, ya tinggal dimasukkan saja. FI sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M, pangkat M dikali T, atau sama dengan 1.000, 1.000-nya adalah nilai tabungan di awal, dikali 1 plus 0,1 atau 10%, R-nya nih, R-nya. Kemudian M-nya mana? M-nya adalah 365. Kenapa kok 365? Karena dia dimajemukkan berkelanjutan selama 1 tahun. Artinya setiap hari sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun, setiap hari di dalam 1 tahun itu dia dimajemukkan gitu ya, dikompaunkan sehingga dia 365 ya. Kemudian M-nya pangkat M di atas adalah 365, kemudian T-nya hanya 1 tahun. Maka menjadi 1.000 dikali 1 plus 0,002739 pangkat 365 atau sama dengan 1.000 dikali 1,1051 atau 1.105,20 sen. Ya, jadi uang yang tadinya 1.000 kalau kita bungakan secara majemuk setiap hari 10% selama 1 tahun, maka di akhir tahun uang yang tadinya 1.000 ini menjadi 1.105,20 sen. Contoh berikutnya adalah Ibu Ririn. Ya, Ibu Ririn investasi 1.000 US dollar dengan tingkat suku bunga majemuk berkelanjutan pada tingkat suku bunga 10% selama 2 tahun. Nah, tadi setahun, sekarang 2 tahun. Berapakah nilai uangnya pada akhir tahun kedua? Gampang, kita masukkan aja ke dalam rumus. Yaitu FI sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M pangkat M dikali T. FI sama dengan 1.000 dikali 1 plus 0,1 dibagi 365 di pangkat 365 kali 2. Pak, dari mana 0,1? 0,1 adalah tingkat suku bunganya, ini R-nya. Kemudian 365 dari mana? 365 karena dia dikompaunkan berkelanjutan ya secara terus-menerus setiap hari. 365 di sini dari mana? Dari sini, dari M-nya sama ya. Karena compound interest-nya ini. Kemudian 2 itu dari mana? Ya 2 ini T-nya ini. Ya T-nya itu karena dia sampai dengan akhir tahun kedua ya, atau selama 2 tahun ya. Maka sama dengan 1.000 dikali 1 plus 0,002739 pangkat 730 atau sama dengan 1.000 dikali 1,2213 atau sama dengan 1,221,4. Nah, ini yang tadinya 1.000 kalau dimajemukkan selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga 10%, maka menjadi 1.221,4.
Kemudian yang tiga, nah, contoh lagi, misalnya Bank Mandiri akan membayar undian yang dimenangkan oleh Bapak Basuki sebesar 1.000 US dollar di akhir tahun keempat. Nah, sampai tahun keempat nih. Jika tingkat suku bunga majemuk berkelanjutan adalah 8%, berapakah nilai hadiah itu hari ini? Ini nih, ini agak sedikit dimodifikasi soalnya ya. Jadi yang tadinya biasanya kita menghitung future value, sekarang kita diminta menghitung present value-nya, ya present value-nya. Nah, present value-nya berapa? Maka bisa kita lihat FV sama dengan C0 dikali 1 plus R dibagi M pangkat M dikali T. Nah, sekarang yang ditanya apa? FV-nya ada. FV-nya, future value-nya adalah 1.000. Ya, karena 1.000 ini nanti akan dibayarkan di akhir tahun keempat. Maka dia adalah future value. Kemudian ada C0. Ya, C0-nya berapa? Nah, C0-nya adalah yang ditanyakan, yang dicari. Ya, berapakah nilai hadiah itu hari ini, sekarang? Nah, jadi 1.000 itu yang akan diberikan tahun keempat, ya ke tahun keempat, nilai sekarangnya berapa sih? Kalau tingkat suku bunga majemuk berkelanjutan adalah 8%. 1 ditambah R, R-nya adalah 8% dibagi 365 nih, karena berkelanjutan ya. Ingat kata-kata berkelanjutan, kuncinya berarti itu dia adalah setiap hari 365. Pangkat M dikali T, M-nya 365, T-nya 4 tahun. Nah, maka bisa kita dapatkan 1.000 sama dengan C0 dikali 1 plus 0,0002192 dipangkat 365 dikali 4. Atau 1.000 sama dengan C0 dikali 1,002192 pangkat 1.460 atau 1.000 sama dengan C0 dikali 1,3771. Maka bisa dibagi, dikali silang, C0 sama dengan 726,16. Nah, coba diperhatikan ya, bahwasanya ternyata kalau kita mendapatkan undian ya, mendapatkan undian berhadiah, kemudian undiannya tersebut diberikannya di akhir tahun keempat. Nah, kemudian di akhir dengan tingkat suku bunga majemuk berkelanjutan 8%, ternyata nilai sekarang dari uang $1.000 yang akan kita terima di akhir tahun keempat itu hanyalah 726,16, bukan 1.000 US dollar lagi, tapi adalah hanya 726,16. Nah, ini kayak semacam penipuan ya gitu. Kita dijanjikan uang 1.000, tapi sebenarnya ya benar, sebenarnya kita dapat uang 1.000, tapi di akhir tahun keempat. Yang sebenarnya nilainya sekarang, kalau kita pegang sekarang, itu hanyalah 726,16. Kalau di dalam kondisi uang tersebut pada kondisi 8% tingkat suku bunga majemuk. Ya, berkurang. Oke. Ya. Berkurang banyak ya, bukan berkurang sebenarnya nilainya itu berbeda antara nilainya kalau diterima sekarang dengan nilainya kalau diterima 4 tahun lagi. Maka kalau Anda ditanya mau dapat uang cash sekarang atau 4 tahun lagi? Sekarang. Ya tergantung, kalau saya jawabnya tergantung apa? Tergantung tingkat suku bunga diskontonya. Nah, ya itu karena pada kondisi 8%. Nah, bisa jadi kalau misalnya ternyata lebih rendah gitu kan, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi kan. Iya, Pak. Jadi harus kita hitung. Oke, sampai sini kita udah belajar, kita ulangi lagi ya. Suku bunga tunggal kita udah belajar. Kemudian tahun tunggal ya, hanya 1 tahun. Kemudian kita udah belajar suku bunga dengan multi period years, artinya tahun jamak lebih dari 1 tahun. Kita sudah belajar NPV, net present value. Kita udah belajar future value dengan compounding interest di bawah 1 tahun. Terus kita udah belajar continuous compounding, yaitu future value dengan tingkat suku bunga yang berkelanjutan, bukan berkelanjutan, compounding interest dengan tahun jamak ya, atau multi period years ya. Jadi kita udah belajar udah 5 ya. Dari pagi itu kita udah belajar dari hari 2 pertemuan ini kita udah belajar 5 subbab gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang ya. Yang ini hasilnya kok beda ya, Pak?
Yang mana? Yang slide ini. Kan itu $1 dikali 1 tambah 0,24 dibagi 12 ya, Pak. Iya. Terus kalau saya jumlahin, Mhm. itu 1,24 dibagi 12, 0,10. Makanya saya bingung, ini kok 1,2, 1,02. Makanya tadi yang soal Bapak kasih itu tadi, saya juga bingung, ini dari mana? Itu benar 1,02, Pak. 0,24 dibagi 12, 0,02 dong. Oh, ituin dulu. Baru ditambah 1. Iya. Kalau saya tambahin dulu 1 tambah 0,24, Pak. Oh, nah itu coba kalian ini nih harus balik ke SD lagi nih. Nah, coba. Iya, pembagian dulu, Pak. Nah, jadi kalau ketemu kali bagi, Ya, lupa, Pak. kali dan bagi dulu yang diselesaikan, baru tambah kurang, ya. Oh iya, Pak. Lupa, Jadi Pak. 0,24 dibagi 12 dulu sama dengan 0,02 baru ditambah 1. Jadi yang kalau ada ketemu bagi dulu, kali, minus tambah baru. Pak. Lupa, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Tambah 1,05 belum. Itu yang tadi, Pak. Gimana, Pak? Soal yang Bapak kasih. Udah. Yang saya kasih ini hasilnya udah untuk tahunannya 1.100, suku bunganya berarti 0,1. Kalau ini kan berarti sama dengan 10% ya, sama ya. Nah, kalau ini dengan 10,25%. Nah, kalau ini berarti sama dengan 1,102. 1,102. Kalau ini sama dengan 10,15%, gampangnya kan gitu ya. Nah, coba dilihat nih, sama-sama duitnya 1.000, tapi kalau compounding frekuensinya berbeda, 1 tahunan, 1 semesteran, 1 kuartalan, 1 harian, maka tingkat suku bunga efektifnya menjadi berbeda. Yang tadinya 10%, kalau tahunan tetap 10%. Yang tadinya 10%, kalau dengan per semester bunganya dibagi per 6 bulan, maka dia menjadi 10,25%. Yang tadinya 10%, kalau bunganya dimajemukkan secara kuartalan, maka dia menjadi 10,38%. Yang tadinya 10%, kalau dimajemukkan secara harian, maka menjadi 10,15%. Nah, maka bisa dilihat nih di sini, semakin ke mana nih? Semakin ke bawah ya, apa semakin ke atas? Mana yang paling tinggi nih? Yang paling tinggi adalah dengan secara kuartalan ya. Nah, nih secara kuartalan dapatnya tingkat suku bunga efektifnya adalah 10,38%. Paling rendah adalah kalau kita majemukkan secara tahunan ya, setahun sekali gitu kan. Kemudian yang kedua yang paling tinggi adalah semesteran. Jadi kuartal, semester, harian, baru tahunan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti kerja di perbankan, kemudian nanti jadi analis kredit atau nanti di bagian manajemen risiko, ada yang namanya tingkat akseptansi bank. Tingkat akseptansi bank itu adalah berapa limit yang bank akan terima dari margin atau suku bunga yang diberikan gitu. Nah, bank pengennya bunganya sekian gitu. Kalau di bank syariah tentu margin, tapi nanti ekuivalen tetapkan ke persentase. Berapa sih tingkat suku bunganya yang dipengenkan gitu kan? Nanti cara menghitungnya hampir mirip-mirip dengan ini. Tapi nanti ditambahkan dengan faktor risiko, ada faktor risikonya. Oke, sampai sini ada yang tanya lagi tentang compounding interest dan compounding interest di dalam multi period years atau compounding interest dengan tahun jamak ya. Tidak ada? Oke.
Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir ini, ya. Nah ini pembahasan terakhir adalah bagian ketiga. Ya. Ya. Jadi ini adalah pembahasan terakhir dari present value, future value, net present value ya. Nah, bagian terakhir. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya perpetuity. Perpetuity. Apa perpetuity itu? Perpetuity itu adalah arus kas konstan tanpa akhir. Jadi kita dapat uang terus gitu ya, nggak ada akhirnya tuh. Gitu ya, nggak ada akhirnya. Jadi uang kita selalu dapatkan gitu ya, selalu dapatkan. Nah contohnya yang apa ada Pak orang yang memberikan uang tanpa akhir, ada gitu ya, pasti ada. Nah contohnya kalau di pemerintahan atau di surat utang itu contohnya adalah British Bonds. British Bonds itu bukan temannya James Bond, bukan ya. Jadi British Bond itu adalah surat utang negara atau obligasi ya. British Bond itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, disebut sebagai konsol ya, konsol. Kalau Amerika apa Pak? Amerika ada, Amerika namanya Yankee Bond, Yankee Bond. Kalau Jepang apa? Jepang namanya adalah Samurai Bond, ya, Samurai Bond. Kalau Indonesia namanya Sun atau surat utang negara, ya, enggak Sun namanya, surat utang negara atau namanya ORI, obligasi Republik Indonesia, ya, obligasi Republik Indonesia. Nah, contohnya misalnya seorang investor akan memberi obligasi dari pemerintah yang akan menerima bunga tahunan selamanya. Nah, jadi kalau kita misalnya kalian berminat untuk membeli obligasi ya atau surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris itu, dan kita akan menerima bunga selamanya gitu. Jadi siapapun yang memegang surat utang negara pemerintah negara Inggris itu akan menerima arus atau suku bunga tanpa akhir gitu ya, siapapun. Makanya itu bisa diperjualbelikan ya. Nah, kalau begitu berarti sebenarnya surat utang itu nilainya berapa sih? Ya, kan gitu ya. Kalau misalnya kita beli surat utang itu pada harga 1.000 pound sterling atau 1.000 US dollar, kemudian kita menerima taruhlah bunganya 1% per tahun, tapi kan kita dapat terus gitu. Nah, kalau kalian mau beli surat utang itu, kira-kira nilainya berapa? Bisa kita lihat ya. Nah, ternyata untuk menghitung present value kan gitu ya, present value dari semua bunga yang akan diterima di masa yang akan datang, rumusnya gampang. Rumusnya adalah hanya PV sama dengan C dibagi R. Ya, PV sama dengan C dibagi R, di mana PV adalah present value sama dengan C-nya. C-nya adalah cash flow yang akan didapatkan setiap tahun. Nah, kemudian R-nya adalah tingkat suku bunga. Ya, R-nya adalah tingkat suku bunga. Jadi rumusnya gampang, ya, cuman PV sama dengan C dibagi R. Nah, kita lihat ya, ini perumusannya nggak perlu. Nah, nih kita langsung masuk contoh soal aja. Misalkan sebuah obligasi yang sifatnya perpetuitas itu membayar $100 per tahun, ya. Jadi setiap tahun dikasih $100, setiap tahun dikasih $100 gitu. Pada tingkat suku bunga 8%, kira-kira berapa sih nilai dari konsol obligasi tersebut? Ya, jadi ada obligasi nih, ada surat utang. Surat utang itu berjanji akan memberikan yield, ya, memberikan return $100 per tahun. Jadi setiap tahun akan dikasih $100 bagi orang yang memegang obligasi surat utang itu akan mendapatkan $100 per tahun. Nah, kalau misalnya suku bunganya adalah 8%, kira-kira berapa sih nilai dari obligasi itu? Gitu ya. Gampangnya berapa sih harga wajar yang kalian mau keluarkan gitu ya? Kalian mau keluarkan kalau mau membeli obligasi itu. Nah,
dengan menggunakan rumus yang tadi, PV sama dengan C per R, kita bisa dapatkan sebenarnya harga obligasi itu adalah harga wajarnya pada tingkat suku bunga 8% adalah $100 dibagi 0,08 atau sama dengan 1.250. Jadi harga wajarnya dari obligasi itu adalah $1.250. Jadi kalau ada orang yang mau menjual obligasi kemudian kuponnya atau yield-nya setiap tahun dapat $100 pada tingkat suku bunga 8%, harga wajarnya adalah 1.250. Kalau dia jual di atas 1.250 berarti itu kemahalan gitu ya, kemahalan. Kalau dijual di bawah 1.250, wah itu berarti murah banget itu. Ya dicari itu. Harusnya harga wajarnya 1.250, dengan harga 1.250 itu kita bayar sekarang, kemudian kita dijanjikan mendapatkan yield atau kupon $100 setiap tahun sampai kapan? Nggak ada, unlimited ya, sampai akhir hayat mungkin. Akhir hayat pun masih bisa diwariskan gitu ya. Nah, jadi ini pernah saya tanyakan kalau kalian masuk ke bab waris gitu ya. Bab waris, misalnya kalian adalah tim biasanya kalau tim waris tuh. Tim waris ya, ada tim waris kan. Nah, kan biasanya menginventarisir aset kan ya. Nah, menginventarisir aset, ada mobil, nilainya sekarang kira-kira 60 juta, rumah tanah nilainya 500 juta gitu ya. Nah, terus dilihat-lihat ternyata si mayit tersebut punya surat berharga gitu berupa obligasi. Nah, dari situ tulisannya adalah siapapun pemegang obligasi ini berhak mendapatkan uang $100 per tahun. Nah, kan gitu. Nah, pertanyaannya, berapa sih nilai asetnya? Nah, berapa sih nilai kertas itu kan gitu. Kalau uang di bank, tabungan gampang, deposito gampang, saham gampang, bisa dilihat market value-nya. Nah, kalau ketemu surat berharga seperti itu, nah itu berapa nilainya sekarang? Nah, ini kan, ini kalau dimasukkan ke dalam bab waris gitu, kalau nggak tahu cara ngitungnya asal-asalan, wah ini tulisannya cuma $100 setahun, udah kira-kira aja dah $500. Padahal nilainya asetnya sebenarnya lebih besar daripada itu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh pertama. Ya. Itu beli itu kan harga surat obligasinya 1.250 ya Pak, dolar. Ya. Itu satu kali beli awal tuh doang Pak? Iya, hanya sekali beli ini aja. Tapi per tahun umpama 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dapat $100 per tahun. Iya, sampai ya nggak ada akhirnya, terus menerus mendapatkan $100. Bisa putusnya karena apa itu Pak? Bisa putusnya kalau dibeli kembali oleh pemerintah Inggris gitu ya. Kalau kita jual kembali ke pemerintah Inggris, gitu. Walaupun jumlah yang diberikan sama mereka itu jumlahnya udah melebihi batas pembelian awal, Pak. Iya, misalnya kalau ya memang secara logika kalau ngasih $100 gitu kan, kita beli sekarang $1.250 ya. Nah, kalau dapat yield itu adalah return, yield-nya dikasih $100 per tahun, berarti secara logika, secara gampang hitung-hitungan selama 12 tahun udah 1.200 kan gitu ya. Berarti di tahun ke-13 itu sebenarnya udah gampangnya udah lebih lah gitu. Udah lebih kan, di tahun ke-14 sudah 1.400, di tahun ke-15 udah 1.500, di tahun ke-16 udah 1.600. Kita udah dapat 1.600, di tahun ke-20 udah 2.000 gitu. Tapi jangan lupa ada apa di situ? Ada faktor waktu, ya kan gitu. 2.000 itu adalah $100 yang dikumpulkan selama 20 tahun, kan gitu. 2.000 itu adalah $100 yang dikumpulkan selama 20 tahun. Atau misalnya 1.300 US dollar adalah yang dikumpulkan selama 13 tahun, 100 gitu kan. Sedangkan kita bayarnya kapan? Bayarnya sekarang kan gitu, 1.250. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suku bunganya pada waktu itu divaluasi adalah 8%, kan gitu ya.
Suku bunganya adalah 8%. Ya, jadi ada dua nih, waktu dan suku bunga. Gitu. Nah sekarang kita lihat nih, kalau misalnya suku bunganya pada waktu kita temukan menemukan surat itu, atau ketika pemerintah menjual surat itu, suku bunga di pasar itu adalah 6%, apakah nilai surat utang itu masih sama? Ternyata berbeda. Ya, kita bisa lihat bahwasanya ternyata kalau misalnya suku bunganya turun menjadi 6%, maka nilai obligasi tersebut menjadi PV sama dengan C dibagi R, atau PV sama dengan 100 US dollar dibagi 0,06, atau sama dengan 1.666,67. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan adalah, coba perhatikan, ketika suku bunganya naik, ya, suku bunganya turun dari 8 ke 6%, maka harga obligasinya menjadi naik, gitu ya. Jadi ketika suku bunganya turun dari 8 ke 6%, maka harga obligasinya menjadi naik dari 1.250 menjadi 1.667. Kok bisa begitu, Pak? Suku bunganya turun 6%, kemudian nilai obligasinya jadi naik. Iya, bisa begitu. Ingat bahwasanya waktu di dalam konsep time value of money ataupun economic value of time, di situ waktu equals to risk, kan gitu ya. Waktu berbanding dengan resiko. Semakin panjang waktu pinjaman, semakin panjang waktu hutang, ya semakin besar resikonya, kan gitu ya. Semakin besar resikonya. Maka ketika suku bunganya itu turun menjadi 6%, ya, maka harganya menjadi naik, harga obligasinya menjadi naik. Ketika suku bunganya naik, harga obligasinya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena harga obligasi itu adalah harga sekarang, harga cash. Sedangkan suku bunga itu adalah yang akan kita dapatkan di di kemudian hari. Nah, jadi itu logikanya seperti itu ya. Nah, itu adalah perpetuity yang tidak bertumbuh ya. Jadi kita dapatnya $100, $100, $100, $100 tiap tahun. Nah, bagaimana kalau sekarang cash flow-nya, arus kas-nya bertumbuh, bukan hanya $100. Misalnya gini, $100 di tahun pertama, $200 di tahun kedua, $300 di tahun ketiga, $400 di tahun keempat. Nah, ini artinya arus kas tanpa akhir, tapi dia growth, ya, growing-nya. Nah, maka rumusnya gimana? Rumusnya bisa disederhanakan seperti ini. Kalau tadi ketika tidak bertumbuh, perpetuity sederhana, PV sama dengan C dibagi R minus G, C dibagi R, maka kalau pada perpetuity bertumbuh menjadi PV sama dengan C dibagi R minus G. Di mana PV itu adalah nilai sekarang, kemudian atau face value, yaitu present value, atau bisa disebut juga sebagai face value. Face itu wajah, value itu nilai, artinya nilai sekarang gitu, nilai sekarang ya. Kemudian C itu adalah cash flow yang akan kita dapatkan ya, cash flow yang akan kita dapatkan dibagi dengan R minus G. R adalah tingkat suku bunga diskon, kemudian G itu adalah persentase tingkat pertumbuhannya per periode ya. Contoh misalnya nah ini nih. Misalkan ada sebuah apartemen ya, di mana cash flow yang akan diterima si pemilik tanah adalah 100.000 per tahun ke depan ya. Ke depan ya gitu. Cash flow ini akan diharapkan tumbuh 5% setiap tahun gitu ya. Cash flow ini akan diharapkan akan tumbuh 5% setiap tahun. Gampangnya gini, misalnya kalian punya kos-kosan lah ya, punya kos-kosan. Kemudian sewanya setiap tahun itu adalah bukan setiap tahun. Di tahun pertama adalah 100.000 gitu ya. Kemudian kalian pengen menghitung kalau misalnya
cash flow-nya itu bertumbuh 5%, artinya tahun sekarang sewanya 100.000, tahun ke depan 100.000 ditambah 5%, tahun ke depannya lagi 100.000 ditambah 5%, ditambah 5%, tahun ke depannya lagi 100.000 ditambah 5%, 5%, 5%, kan gitu. Kira-kira ya, kira-kira kalau itu dibuat sebagai surat hutang, gitu, sebagai surat hutang, nilainya berapa sih sekarang, kan gitu. 100.000 itu nilainya berapa sekarang, kan gitu. Maka bisa dihitung. Nah, nilainya adalah, nah ini nilainya adalah 1.666, kok 1.666.667, nah, gitu ya. Jadi kalau sampai dengan 5 tahun ya, sampai dengan ya benar, sampai dengan berapa tahun? Oh, ini perpetuity ya, tidak ada batas ya. Artinya seterusnya akan mendapatkan uang 100.000, terus kemudian tingkat suku bunganya adalah 11%, kemudian growth rate-nya adalah 5%, maka sebenarnya PV dari cash flow apartemen, PV dari arus kas kita menyewakan kos-kosan tersebut adalah 1.666.667, 1,6 juta US dollar lah gampangnya gitu ya. Nah, 1,667 US dollar kan gitu. Nah, jadi sekarang kita bisa menghitung ya bahwasanya kalau misalnya ada sebuah sebuah kalian punya sebuah aset ya, kemudian kalian ingin menyewakan ya, kalian ingin menyewakan aset tersebut. Kalian misalnya punya kos-kosan ya atau kontrakan. Yang kontrakan tersebut di dalam perjanjiannya bayarnya setiap tahun adalah 100.000 US dollar. Kemudian setiap tahun itu akan uang kontrakannya naik gitu. Berapa naiknya? Naiknya adalah 5% setiap tahun. Tahun depan 5%, kemudian tahun depannya lagi 5%, tahun depannya lagi 5%, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kontrakan itu dijual gitu ya, kontrakan itu dijual di luar dari harga tanah, di luar harga bangunan, karena kontrakan ini kan kalian sebagai aset yang menghasilkan. Nilai cash flow-nya sendiri, itu adalah 1.666.667 US dollar. Kalau dalam US dollar, kalau dalam rupiah ya rupiah. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya kos-kosan mau jual, ini kos rumah dengan rumah usaha gitu. Makanya kalau ada orang dia bikin iklan, saya menjual kos-kosan, misalnya 20 pintu, tiap bulan dapat cash flow kira-kira karena satu pintunya misalnya 500.000, akan dapat cash flow 10 juta ya. Kalian beli rumah biasa dengan rumah yang sudah ada usahanya gitu kan. Tentunya nilainya berbeda ya. Yang rumah biasa hanya dinilai dari tanah dan bangunan saja. Tapi kalau rumah yang ada usahanya, yang bisa menghasilkan sebagai aset, bukan sebagai biaya, maka tentu nilainya berbeda. Ya. Itu namanya rumah usaha. Cara hitungnya adalah dengan perpetuity bertumbuh. Nah, latihan. Ya. Berapa besar yang Anda bersedia bayar untuk memperoleh 10.000 per tahun selamanya jika tingkat suku bunga investasi 8% per tahun ya. Kalau kita ada surat hutang ya, ada surat hutang, kemudian di situ dijanjikan bahwasanya yield-nya adalah 10.000 per tahun ya, selamanya. Pokoknya siapapun yang megang surat hutang itu akan mendapatkan uang 10.000 per tahun. Nah, kalau misalnya tingkat suku bunga investasi 8% per tahun, berapa sih nilai harga bondnya, nilai surat hutangnya itu berapa sih? Bisa kita hitung, PV sama dengan C dibagi R atau 10.000 dibagi 0,08 atau sebesar 125.000 US dollar. Jadi kalau ada surat hutang seperti ini, maka nilai fair-nya, face value-nya adalah sebesar 125.000 US dollar. Nah, ini anuitas ya. Jadi sebelum masuk ke anuitas ada pertanyaan dulu. Kita tadi perpetuity udah, kemudian growing perpetuity juga udah gitu.
Apa tambah kecepatan atau tambah bingung atau tambah ini? Karena ini basic banget nih. Tambah bingung? Iya Pak, insya Allah enggak. Nggak bingung? Iya. Ya nanti bisa dilihat lagi lah videonya ya. Nanti insya Allah saya share ya. Dan ini juga akan saya share semua materinya. Akan saya Iya share. Pak, siap. Oke. Nah sekarang kita masuk setelah kita ulang lagi, kita udah suku bunga tunggal udah, suku bunga tahun majemuk udah, kemudian compounding interest tahun tunggal udah, compounding interest tahun jamak juga sudah, perpetuity sudah, perpetuity bertumbuh sudah. Sekarang kita masuk yang namanya anuitas. Ya, anuitas. Apa anuitas itu? Anuitas itu adalah arus kas pada periode waktu tertentu ya. Arus pembayaran kas pada periode waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan, kalau tadi perpetuity kan tanpa akhir ya, tanpa akhir. Nah sekarang ada akhirnya nih di tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, atau tahun ke-10, atau tahun berapapun. Nah sebenarnya nilainya berapa? Nah, kalau tadi misalnya kalian berencana membeli sebuah surat utang yang menjanjikan yield 10.000 per tahun gitu ya, selamanya kan gitu ya, selamanya. Maka caranya adalah PV sama dengan C dibagi R. Nah sekarang kalau misalnya surat utang tersebut menjanjikan yield 10.000 per tahun, tapi ada jangka waktunya sampai dengan misalnya 10 tahun ke depan atau sampai dengan 20 tahun ke depan. Nah, ini berapa harganya? Nah, itu yang disebut sebagai anuitas. Ini sebagai contoh. Nah, ini rumusnya agak jelimet nih ya. Rumusnya agak jelimet. Udah gampangnya aja lah rumusnya, pokoknya harga PV anuitas tersebut adalah C, PV sama dengan C dalam kurung 1 dibagi R dikurang 1 dibagi R dikali 1 plus R pangkat T. Saya ulangi sekali lagi, PV sama dengan C dalam kurung dikali ya 1 per R dikurang 1 per R dikali 1 plus R pangkat T. Nah, jadi ini adalah formula PV anuitas ya. Anuitas artinya kalau kita menerima cash flow selama 10 tahun ya, akhirnya di tahun ke-10, kemudian kita tarik sekarang ya, kita tarik cash flow itu sekarang, nilainya berapa sekarang. Nah, supaya mudah kita masuk ke dalam contoh nih ya, contoh. Misalnya Pak Bayi Haki ini baru mendapat undian ya, undian berhadiah yang diumumkan oleh Bank BPRS Amanah Insani misalnya ya, sebesar 1 juta US dollar. Yang dibayarkan 50.000 per tahun ya, selama 20 tahun. Nah, artinya uang 1 juta US dollar ini tidak dibayarkan secara cash, tapi dibayarkan 50.000 per tahun selama 20 tahun. Dan artinya apa? Artinya cash flow-nya itu ya, cash flow-nya itu rutin setiap tahun sampai dengan 20 tahun. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 sampai dengan 20 tahun. Nah, seandainya misalnya suku bunga sekarang itu 8%, ketika diumumkan dia dapat undian itu 8%, sebenarnya nilainya berapa sih? Apakah tetap 1 juta atau bagaimana? Nah, kita lihat. Nilainya adalah ternyata walaupun dia di situ tulisannya 1 juta, ya, tapi kalau misalnya uang 1 juta itu kita tarik, kita dapatkan sekarang, ternyata uang nilainya 1 juta itu adalah hanya 490.905 US dollar gitu ya. Rumusnya dari mana? Rumusnya adalah dari PV sama dengan C dikali 1 per R dikurangi 1 per R dikali 1 plus R pangkat T ya. Jadi C-nya itu adalah 50.000 ya, 50.000 kemudian dikali 1 per R. R-nya adalah 8% ya, suku bunganya 8%, 0,08. Dikurangi 1 per R 0,08 dikali 1 plus 0,08, 8% itu pangkat T. T-nya berapa? T-nya 20 tahun ini. Nah, maka bisa didapatkan 50.000 dikali hasil yang ada di dalam kurung ini atau disebut sebagai annuity factor itu adalah 9,41
8181. Maka totalnya akan mendapatkan, kalau kita tarik uang 1 juta ini ke sekarang, nilainya hanya 490.905. 490.905. Nah, ini bagi kalian nih, terutama mbak-mbaknya ya. Mbak-mbaknya misalnya nanti menikah, kemudian mas kawinnya hutang kan gitu ya. Mbak, saya berikan uang mas kawin sebesar 1 juta rupiah gitu ya. Tapi saya bayarnya nyicil gitu ya. Nyicil sampai berapa lama? 20 tahun. Ya, setahunnya 50.000 misalnya 20 tahun. Nah, sebenarnya kalau seperti itu ya, kalau kita tarik nilai uang 1 juta itu, kalau pada waktu di akad nikahnya suku bunganya 8%, ya, yang nilainya 1 juta itu sebenarnya cuma 490.000 gitu ya. Ya, jadi hati-hati nih kalau misalnya antara hutang dan bayar cash beda, ya kan gitu ya. Maka pilihlah selalu yang bayar cash kan gitu. Nah, kalau yang hutang, waduh, 1 juta mas kawinnya tapi 20 tahun kan gitu. Belum tentu 20 tahun langgeng, bisa cerai juga kan gitu. Malah belum lunas kan gitu ya. Padahal nilainya juga berbeda antara yang dibayarkan sekarang dengan yang diutang selama 20 tahun. Nah, jadi ini supaya kalian bisa mengikuti. Jadi sebenarnya Pak Bayhaki itu sebenarnya dia bisa nuntut kepada bank tersebut karena penipuan dan mispresentasi. Kenapa? Karena janjinya 1 juta US dollar, ya kan 1 juta. Wah, kalau saya nggak mau Pak, 1 juta ya 1 juta. Iya, kamu 1 juta dapat, tapi 1 juta itu dibayarnya nyicil gitu, 50.000 sampai dengan 20 tahun. Ya, kalau misalnya kita tarik gitu ya, kita ambil semuanya sekarang nilainya 1 juta itu ya menjadi hanya 490.905 US dollar kan gitu ya. Jadi nilainya berkurang. Ini lewatin aja, ini juga lewatin. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ini juga nggak usah. Nah, ini oke lah yang terakhir nih. Ini nggak penting nih. Misalnya ada kasus ya, Harold dan Helen ya. Harold dan Helen dia menabung untuk biaya kuliah anak mereka yang baru lahir ya. Jadi misalnya kalian pengantin baru, terus kemudian anaknya dimasukin asuransi gitu ya, kemudian estimasi biaya kuliah per tahun adalah 30.000 ya selama 4 tahun gitu ya. Pak, maaf Pak. Ya. Pak mau izin Pak, mau permisi. Oh iya, ya silakan. Ya, jadi kalau misalnya estimasi biaya kuliah nanti ini anaknya baru lahir, kemudian udah dimasukin asuransi pendidikan gitu ya, yang dipakai nanti ketika kuliah gitu. Nah, biaya kuliahnya adalah 30.000, ya 30.000 selama 4 tahun, artinya 120.000. Tabungan saat ini yang digunakan akan digunakan ketika putri mereka berusia 18 tahun. Ya, jadi anaknya baru lahir, kemudian berencana nanti di umur 18 tahun dapat biaya pendidikan sebesar 30.000 selama 4 tahun. Nah, jika suku bunga bank 14% pada waktu itu, kira-kira berapakah uang yang harus ditabung setiap tahun sehingga putrinya bisa menyelesaikan kuliahnya? Tentunya kalau kita nabung 30.000 jebret selama 4 tahun kan gede banget ya, 120.000 US dollar atau kira-kira kalau di kurs sekarang sampai 2 miliar gitu kan. Tapi kalau dicicil sekarang ya, mumpung anaknya baru lahir, masih 18 tahun kemudian, nah ini tentunya akan lebih murah ya. Jadi gampangnya kalau kita buat skema, ya umur lahirnya adalah 0 ya, kemudian dia mulai nabung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai ke tahun 17 gitu ya. Sampai ke tahun 17, nah tahun ke-18 kan dia mendapatkan asuransi pendidikannya ya, untuk mendapatkan
bayar kuliah. Nah, tapi uangnya kan jalan terus nih. Ketika tahun 17 keluar 30.000, digunakan untuk tahun ke-18. Tapi tetap nabung juga, ya, tetap nabung juga. Kemudian yang di tahun kedua keluar lagi 30.000. Di tahun ketiga keluar lagi 30.000. Di tahun keempat keluar lagi 30.000. Nah, ini. Nah, sehingga kira-kira TV-nya berapa sih kalau dihitung? Nah, jadi kalau misalnya kita tarik dengan uang sekarang, ya, uang sekarang dengan nabung tahunan, kemudian nanti akan mendapatkan uang 30.000 di akhir tahun ke-18 selama 4 tahun, ya, di tahun 18 30.000, tahun 19 30.000, tahun ke-19 30.000, tahun ke-20 21 30.000, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ditarik sekarang biaya kuliahnya adalah 87.411. Ini kalau kita menggunakan PV anuitas. Oke, yang ini nggak usah dulu deh. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita selesai. Ada pertanyaan? Ini memang makin lama makin agak jelimet ya. Iya. Nah, makin lama kayak agak jelimet ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Nanti silakan videonya diulang lagi. Nanti saya share ya. Saya share materi dan videonya bisa kalian ulang-ulang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian mungkin ya. Alhamdulillah, jazakumullah. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillah, jazakumullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti materi akan saya berikan ke Mas Junaidi ya. Siapa? Ya. Sama kemarin, Pak. Iya, ya, sama yang kemarin. Ya.